Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara pernah membaca Ibrani 13 ayat 2 yang mengatakan, jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, jadi saudara-saudara, kita itu tidak tahu memang malaikat itu seperti bagaimana ya. Malaikat itu banyak digambarkan dia bersayap. Malaikat, tapi dalam cerita perjanjian lama, malaikat-malaikat itu mengunjungi nabi-nabi, mengunjungi Gideon, mengunjungi orang tuanya Samson, mengunjungi Abraham ya. Semua itu berupa orang biasa begitu. Jadi saudara-saudara, siapa tahu kita menjamu malaikat, kita tidak tahu, karena Tuhan bisa mengirim siapa saja untuk menjadi malaikat penolong kita ya. Banyak cerita-cerita yang menjelaskan tentang ayat ini. Nah, pernah ada seorang anak, orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, entah karena kecelakaan, karena sakit, tapi dia baru 9 tahun. Lalu jadi dia terlunta-lunta. Jadi pada suatu hari ada seorang bapak-bapak, dia orang kaya, tapi pada waktu lihat anak ini sendirian ya, dia iba. Jadi dia ada belas kasihan. Dia lihat anak ini kasihan amat, diajak ngobrol ya. Lalu dia tahu bahwa dia tidak ada orang tuanya dan dia tidak tahu kemana. Pokoknya dia kemana saja. Nanti kalau ada orang yang kasihan sama dia, dia diberi makan dan lain-lainnya. Akhirnya si bapak ini mengajak dia ke rumahnya. Oh ya, untuk hari ini gimana kamu ke rumah saya? Lalu dia bilang, kamu mau nginep di rumah saya sehari ini ya. Di rumahnya ada yang kerja, jadi kamu ada yang ngurusin. Bapak ini juga sudah, istrinya juga sudah nggak ada ya. Jadi dia sendirian, lalu di rumahnya dengan seorang yang bekerja, karena rumahnya besar, yang membersihkan rumah, yang menyediakan apa-apa si ibu ini ya, namanya Ibu Betty. Nah, anak ini waduh senang banget ya. Ini anak namanya Sally, dia senang sekali. Aduh, saya belum pernah punya rumah sebagus ini. Dia dikasih tahu, kamu nanti tidur di sini. Wow, oh, tempat tidurnya bagus. Aduh, dia senang sekali ya. Lalu dia dikasih pakaian dan lain-lainnya. Aduh, dia sudah diperlakukan. Dia rasa, aduh, saya ini rasanya seperti di castle ya, seperti di istana, seperti ini pokoknya dia senang sekali. Nah, namanya anak kecil ya, bangun tidur pagi dikasih makan. Sesudah dikasih makan, si Betty ini orangnya keras. Diam di sini ya, kamu jangan kemana-mana ya. Kamu baik-baik saja di sini. Sesudah habis makan masuk lagi ke kamar, nggak boleh kemana-mana. Tapi ini anak kecil ya. Jadi waktu diberitahu nggak boleh kemana-mana, tapi dia coba jalan-jalan, rumahnya gede amat ya. Dia jalan-jalan, lihat ke sini, lihat ke situ. Dia lihat ada kamar, kok banyak pakaiannya. Lalu ada gitar gitu ya. Dia bilang, oh ada gitar loh. Ternyata dia bisa main gitar. Jadi dia cobain gitarnya, tangting tuh main ya, main gitar. Lalu dia jalan-jalan lagi, dia lihat-lihat. Kok ada kamar yang terbuka, dia ingin tahu. Dia lihat masuk ke kamar tuh ada seorang ibu tua. Tapi ibu tuanya tuh diam, pandangannya kosong gitu. Diajak bicara diam saja. Lalu Betty tahu ini anak kemana ini, dilihat di kamar yang tidak ada. Ternyata dia sudah jalan-jalan dan juga dia sudah dari ada satu kamar tuh yang banyak buku-bukunya. Dia ambil buku cerita juga. Waduh,
waktu begitu dengar suaranya Betty buru-buru buku ceritanya disembunyikan ke dalam bajunya. Lalu ketahuan dia masuk ke kamarnya ibu yang pandangannya kosong itu. Lalu Betty marah, "Hei Sally, saya sudah beritahu kamu tidak boleh kemana-mana. Kembali lagi ke kamar kamu." Oh, dia lari cepat-cepat ke kamarnya ya. Sudah gitu, dia di kamarnya, dia baca buku, itu buku anak-anak dia baca. Kemudian Betty tahu lagi, kamu itu baca buku dari mana? Iya, tadi saya ambil dari ruangan yang banyak bukunya itu. Nah, lalu hari itu si bapaknya pulang dan dia lihat Betty baik-baik saja. Dia bilang, ya sudah, kamu nggak usah pulang, kamu di sini saja. Ya, tadinya cuma disuruh 1 malam. Betty anaknya manis ya, dan dia senyum, dia bisa ngobrol sama bapak ini, dia ngobrol-ngobrol. Keesokan harinya lagi, dia begitu lagi setelah dia makan pagi, dia coba jalan-jalan lagi. Dia lihat si ibu yang termenung. Lalu dia sebetulnya ngobrol sama si bapak itu ya. Kok itu ada siapa? Di kamar itu ada ibu-ibu yang sudah tua. Lalu bapaknya menceritakan ya. Bapak Robert menceritakan, oh itu ibu saya. Dia kena Alzheimer, gak ingat apa-apa. Sama saya aja gak ingat. Jadi dia tuh diam saja di situ terus, hanya termenung. Karena dia nggak bisa ingat apa-apa ya, termenung saja. Terus anak ini bilang, kok saya lihat di situ ada gitar ya di ruangan itu, siapa yang main? Oh dulu ibu saya ini suka menyanyi, dia main gitar dan lain-lainnya. Tetapi karena kena penyakit Alzheimer dia sudah tidak bisa apa-apa, diam saja, tidak ingat apa-apa. Oh kasihan ya, saya bisa loh main gitar, kata si Sally ya. Lalu Bapak Robert ditanya, dia lagunya apa, kesukaannya? Oh lalu Robert ya, karena anaknya dia tahu, oh ini kesukaan lagu dia, lalu dia menyanyi ya, ini lagunya. Oh itu lagunya. Lalu ini anaknya coba-coba, oh begitu lagunya ya. Siapa tahu loh, ibu itu kalau dinyanyiin barangkali dia bisa ingat lagi. Nggak bisa lah, dia nggak bisa. Orangnya diam saja, nggak pernah bicara. Lalu waktu Pak Robertnya pergi bekerja, Sally mulai lagi. Dia coba, dia ambil gitarnya dia ambil, dia bawa ke rumah ibu yang kena Alzheimer ini ya. Ya kita kasih dia nama Ibu Sarah. Nah lalu dia pergi ke kamarnya Ibu Sarah, dia ajak bicara. Memang Ibu Sarahnya hanya lihat sini, lihat sana begitu saja ya, dan tidak mau bicara. Karena Sally tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia berpikir, coba saya main lagunya dia. Lalu dia petik gitar, dia main lagunya, lagu Ibu Sarah yang menciptakan, yang dinyanyikan oleh Pak Robert tadi. Lalu waktu dia main-main gitu, Ibu Sarahnya mulai matanya agak cerah. Lalu dia memperhatikan Sally dan kayaknya dia ingat sesuatu. Lalu dia mulai humming ya. Lalu dia mulai itu hanya dengan suara aja gitu ya. Dia bisa mengikuti lagunya sedikit. Wah, anak ini senang sekali tuh. Kayaknya dia ingatannya kembali lagi. Lalu dia coba mengulangi lagi lagunya beberapa kali. Lalu ibu ini lama-lama dia menyanyi lebih banyak. Dan mukanya jadi cerah. Nah itu sudah sore, si Bapak Robert datang. Dia datang langsung cari, mana nih si Sally? Lalu Ibu Betty bilang, itu anak diberitahu nggak boleh kemana-mana. Itu rupanya dia di kamar Ibu Sarah. Waktu Pak Robert datang dia lihat, dia sedang main lagunya yang dinyanyikan. Dan Ibu Sarah sudah mulai ikut-ikut ya. Seperti dia sama goyang-goyang sama menyanyi. Wah, Pak Robert senang sekali ya. Ternyata dia menolong Sally ini. Sally akhirnya menjadi
anggota dalam keluarga itu dan bahkan bisa menolong Ibu Sarah yang tadinya diam saja, termenung saja, tidak bisa apa-apa, sekarang bisa ikut menyanyi. Nah, saudara-saudara, cerita ini untuk renungan ayat yang tadi ya. Siapa tahu kita memberi tumpangan orang, ternyata orang itu adalah malaikat Tuhan ya. Jadi sebaliknya, si Pak Robert menjadi malaikatnya Sally menjadi malaikatnya Ibu Sarah, sehingga Ibu Sarah yang tadinya termenung-menung saja sekarang ada kehidupan. Pak Robertnya senang bukan main. Ya, saudara-saudara, mari kita mengingat ya bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain, siapa tahu orang itu adalah malaikat Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi malaikat Tuhan kalau kita menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu itu hidup sampai sekarang, sudah 2000 tahun lebih ditulis, tetapi kami dapat menghidupinya. Biarlah Tuhan, kami mau melakukan kebaikan untuk orang lain, karena Tuhan itu adil, Tuhan itu selalu ingat, Tuhan juga membalas perbuatan baik orang lain. Terima kasih Tuhan, siapa tahu apa yang kita lakukan, kita sedang menjamu malaikat Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat menjadi malaikat-Mu Tuhan, karena kami juga mau melakukan kebaikan bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, memang ini ceritanya agak panjang, namun ini menjadi inspirasi bagi saya, pasti bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara juga. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.